Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilfa Alfiatun Alimah dari mahasiswa UIN Salatiga Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan mereview buku yang ditulis oleh Pak Agus Hermawan SPD IMA. Nah, beliau ini adalah salah satu dosen psikologi Islam di UIN Salatiga. Salah satu buku yang ditulis oleh beliau adalah Konseling dan Psikoterapi Islam. Nah, ini diterbitkan pada tahun 2024. Di sini saya akan mereview bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 dari isi buku tersebut. Mulai dari bab 1 yang menjelaskan terkait pengertian, fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan, dan perbedaan dari konseling dan psikoterapi Islam. Maksud dari psikoterapi di sini adalah pengobatan atau penyembuhan menurut metode ilmu jiwa berdasarkan metodologi psikologis. Selain dari psikoterapi secara umum, juga terdapat psikoterapi dalam pandangan Islam yang berparadigma atau berpacuan pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Menurut Lintri Rahayu dalam buku Pak Agus Hermawan ini, terdapat beberapa objek dari psikoterapi Islam. Di antaranya adalah mental, spiritual, moral atau akhlak, serta fisik. Nah, selanjutnya ada metode-metode dari psikoterapi Islam. Di antaranya adalah metode ilmiah yang sering diaplikasikan di dalam dunia pengetahuan pada umumnya. Yang kedua ada metode keyakinan, di mana metode ini menurut keyakinan dari peneliti tersebut. Kemudian ada metode otoritas, di mana metode ini menggunakan otoritas yang dimiliki oleh seorang peneliti, yaitu berdasarkan keahlian, kewibawaan, dan pengaruh positif dari peneliti tersebut. Kemudian ada metode intuisi, di mana metode ini berdasarkan ilmu yang bersifat wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode ini sering digunakan oleh para sufi dan orang-orang yang dekat dengan Allah, dan mereka memiliki pandangan batin yang kuat dan tajam. Dalam metode intuisi ini dibagi menjadi 3, yaitu tahalli, dan tajalli. Tahalli di sini adalah metode pengosongan diri dari apapun yang bertolak belakang dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua ada tahalli, di sini merupakan pengisian diri dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kemudian ada tajalli, di mana kita mengimplementasikan apa-apa yang sudah diisi kembali dengan perilaku-perilaku yang positif. Fungsi dari psikoterapi Islam sendiri sebagai pencegah, sebagai penyembuh, dan untuk sebagai pensucian dan pembersihan diri. Kemudian ada konseling. Konseling ini merupakan suatu aktivitas pemberian nasihat berupa anjuran dan saran yang diberikan oleh konselor kepada klien guna sebagai pertolongan untuk klien itu sendiri. Tujuan dan fungsi dari konseling Islam sendiri, yang pertama remedial atau rehabilitatif, di mana di sini lebih berfokus pada masalah penyesuaian diri dan masalah psikologis yang dihadapi oleh klien. Yang kedua ada fungsi edukatif atau fungsi pengembangan, dan yang ketiga ada fungsi preventif atau fungsi pencegahan. Kemudian ada bab 2 yang membahas terkait hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi atau konseling. Manusia sendiri adalah makhluk psikofisik, sosiologis, dan berketuhanan. Menurut konsep psikologi, manusia sebagai makhluk biologis itu memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia itu sendiri berupa insting. Sedangkan menurut ayat-ayat dalam Al-Quran, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang utuh dan sempurna, yaitu sebagai makhluk biologis, pribadi, sosial, dan makhluk yang religius. Dalam buku ini dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali oleh beberapa potensi dan fitrahnya. Di antaranya
Yang pertama, manusia itu adalah wakil atau khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, di antara semua ciptaannya, manusia itu memiliki kemampuan paling tinggi untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmunya. Yang ketiga, fitrah manusia itu tahu bahwa hanya ada satu Tuhan atau satu Allah, dan jika manusia tersebut tidak percaya atau ragu, maka itu disebut dengan abnormal atau keluar dari fitrahnya. Yang keempat, dalam fitrah manusia ada unsur ilahiyah dan malaikat juga. Yang kelima, penciptaan manusia dilakukan dengan perhitungan yang matang, bukan kebetulan, dan manusia adalah makhluk pilihan. Yang keenam, manusia memiliki martabat dan kemuliaan. Allah telah menciptakan manusia yang unggul atau manusia itu sebagai makhluk paling unggul atas banyak makhluknya yang Ia ciptakan. Yang ketujuh, manusia diberikan anugerah untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah menggunakan ilmu alamiah. Yang selanjutnya, kebutuhan manusia dalam psikoterapi Islam. Nah, di sini psikoterapi Islam ini sangat dibutuhkan karena untuk mengungkapkan mental, spiritual, dan agama dalam pribadi individu. Psikoterapi Islam ini juga bisa untuk menanamkan sikap dan orientasi kepada hubungan dengan Tuhan atau dengan Allah, serta hubungan dengan lingkungannya atau dengan masyarakat sekitar. Psikoterapi Islam ini juga bisa menyembuhkan aspek psikopatologis, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Yang pertama, dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, dengan sholat tahajud. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh. Yang keempat, berpuasa. Dan yang kelima, zikir. Bab yang ketiga yang selanjutnya adalah terkait sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, sejarah psikoterapi Islam. Nah, secara historis, Islam itu jaya pada abad ke-9 hingga abad ke-13. Para sejarawan menyebut perawatan dan penyembuhan itu sebagai pengobatan Arab. Kedudukan psikoterapi Islam ini erat hubungannya dengan psikoterapi utama, yang struktur perkembangan dilihat melalui psikoterapi religius. Saat itu timbulnya kesadaran masyarakat Barat pada peran dan nilai-nilai spiritual, sehingga agama itu menjadi sangat penting dalam menangani masalah mental dan spiritual. Bentuk dan teknik dari psikoterapi itu ada beberapa. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, membagi psikoterapi menjadi dua, yaitu tabiah dan syariah. Terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh psikolog atau psikiater dalam psikoterapi. Yang pertama ada teknik terapi psikoanalisa, yang kedua teknik terapi perilaku, yang ketiga ada teknik terapi kognitif perilaku, yang keempat ada teknik terapi humanistik, yang kelima ada teknik terapi integratif, yang terakhir teknik terapi keluarga atau kelompok. Menurut Agus Hermawan, terdapat beberapa teknik. Yang pertama terapi doa, terapi taklimah, terapi tazkiyah, terapi ruqyah, dan terapi ibadah, serta takrimul akhlak dan akidah. Psikoterapi Islam ini berhubungan erat dengan konseling dan psikiater. Kemudian ada bab 4 yang menjelaskan tentang sehat dan sakit dalam Islam. Sehat sendiri memiliki arti keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara sosial dan ekonomis. Dan dalam konsep ilmu kejiwaan, seseorang dikatakan sakit apabila ia tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya ada kesehatan jiwa dalam Islam. Nah, ukuran sehat atau sakit terletak pada iman secara Islam. Dari berbagai ayat dan hadis dapat disimpulkan bahwa Al-Quran maupun As-Sunnah menjelaskan bahwa hidup sehat itu merupakan hal yang penting, dan cara memperoleh kesehatan
juga harus berhati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam praktik kemusyrikan. Kemudian yang selanjutnya, sakit sebagai takdir yang menguatkan iman. Yang pertama, musibah sebagai penebus dosa yang dilakukan oleh manusia akibat dari kelalaiannya dan pelanggarannya kepada perintah Allah. Yang kedua, musibah sebagai pengingat dan penguji kualitas kesabaran dari seseorang. Yang ketiga, musibah sebagai tangga untuk mencapai kualitas derajat lebih tinggi di sisi Allah. Di bab terakhir, bab 5, dalam review ini terdapat bab yang menjelaskan tentang manajemen dan proses pelayanan konseling dan terapi Islam. Manajemen prosedur konseling dan terapi Islam merupakan rangkaian atau tata urutan kegiatan yang dilakukan oleh konselor atau terapis dalam melaksanakan layanan konseling atau terapi untuk membantu klien dalam menuntaskan permasalahannya. Tahapan-tahapan psikoterapi Islam itu yang pertama, wawancara awal. Wawancara awal ini biasanya dilakukan untuk membangun raport dengan klien atau membangun chemistry dengan klien agar klien bisa terbuka dengan terapis atau konselor. Yang kedua, ada proses terapi di mana konselor di sini mendalami atau memahami permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Yang ketiga, ada tindakan, di mana pada tahap ini, baik terapis maupun klien mengkaji ulang kembali apa yang telah dipelajari klien selama terapi berlangsung, dan apa yang akan diterapkan nantinya pada kehidupan si klien. Yang keempat, ada mengakhiri terapi. Model-model psikoterapi dalam Al-Quran dan As-Sunnah meliputi yang pertama, psikoterapi dengan keimanan. Yang kedua, psikoterapi dengan ibadah. Yang ketiga, psikoterapi dengan puasa. Yang keempat, psikoterapi melalui ibadah haji. Dan yang kelima, psikoterapi melalui sabar. Yang keenam, psikoterapi melalui istighfar atau tobat. Dan yang terakhir, psikoterapi melalui zikir. Demikian review materi dalam buku Bapak Agus Hirmawan SPD IMA. Mungkin untuk masukan ketika nanti ada revisi atau cetak revisi itu bisa diperbaiki di halaman 19 pada kebutuhan manusia dan psikoterapi Islam di bagian paragraf 2. Di kalimat terakhir, berusaha menanamkan sikap dan orientasi kepada hubungan dalam 4 arah, yaitu dengan Tuhanmu, masyarakatnya, dengan. Ini belum ada lanjutannya, bisa dilanjutkan dan diberi spasi kepada mental, spiritual, dan ini kurang spasi. Selebihnya dalam buku ini cukup untuk bisa menjadi referensi bagi orang-orang yang di jurusan psikologi Islam bisa menjadikan buku dari Bapak Agus Hirmawan ini sebagai acuan yang cukup recommended. Untuk pemesanannya bisa hubungi TikToknya Bapak Agus Hirmawan. Terima kasih.